Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKF Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 bagian bab 5 uji kompetensi 1 bagian yang A. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah roda berputar sebanyak 15 kali putaran setiap 4 sekon. Artinya ini adalah nilai dari N ya. N-nya berarti 15, kemudian setiap 4 sekon. Nah, berarti 4 sekon ini adalah nilai dari T. Jika kecepatan linearnya 8 meter per sekon, artinya ini V, panjang diameter roda sepeda tersebut berapa? Yang ditanyakan berapa nilai dari D-nya. Oke, langsung aja. Nah, sebelum kita bahas atau sebelum kita hitung berapa nilai D, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung terlebih dahulu berapa frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi, di sini kita gunakan persamaan dari F sama dengan N dibagi T. Dengan N15 dan T-nya 4, artinya F-nya adalah 3,75 Hz. Setelah kita memperoleh nilai dari F, kita bakalan menghitung terlebih dahulu nilai dari R atau jari-jarinya. Nah, untuk persamaan V-nya ini adalah 2πfr yang diperoleh dari persamaan V sama dengan omega dikali R, di mana omega itu adalah 2π dikali frekuensi. Kemudian R-nya langsung kita kali aja. Nah, makanya di sini persamaan V-nya adalah 2πf dikali R. Nah, untuk menghitung R, persamaannya menjadi Pi per 2πf dengan V8, Pi-nya 3,14 dan F-nya 3,75. Kemudian ini tinggal kamu kali aja yang di bawah dan kamu bagi dengan 8 ya. Setelahnya 8 bagi hasil yang ini, ntar dapat R-nya sebesar 0,34. Step yang terakhir, kita langsung aja hitung diameternya dengan cara mengalikan nilai jari-jari dengan 2. D-nya berarti 2 dikali 0,34 yaitu 0,68 meter atau 68 cm. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti ini adalah nilai dari V. Diketahui roda mobil tersebut berdiameter 60 cm. Karena dia satuannya masih cm, kita ubah ke meter, nilainya adalah 0,6 meter. Frekuensi yang harus dimiliki roda agar tidak terjadi selip dengan aspal adalah, yang ditanyakan berapa nilai dari frekuensi. Nah, untuk step yang pertama kita bakalan mengubah terlebih dahulu satuan dari V. Di sini kan V-nya 60 km per jam. Itu sama aja dengan 60.000 ya, 60.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon. Ini nolnya 2 buah kita coret, sisanya berarti ada 600, kita bagi dengan 36, hasilnya adalah 16,67 meter per sekon. Nah, setelah kita dapat nih nilai dari V, kita bakalan langsung menghitung nilai dari frekuensinya. Di sini kita gunain persamaan dari omega sama dengan V dikali R. Dengan omega 2π dikali frekuensi, dan frekuensi ya persamaannya berarti menjadi F sama dengan kok nggak mau, F sama dengan Pi dibagi 2π dikali dengan jari-jari. Nah, dari persamaan ini kamu langsung aja masukin masing-masing nilainya. Dengan nilai V yang tadi ya 16,67 meter per sekon, Pi kita ganti menjadi 3,14 dan R-nya adalah
0,3 meter. Nah, di sini kita dapetin dari membagi nilai diameternya. Diameternya kan 60 cm ya. Berarti R-nya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Nah, dari sana. Kemudian tinggal kamu hitung aja. 16,67-nya tetap ya. Oke, 16,67-nya tetap. Lalu 2 kamu kali dengan 3,14, hasilnya adalah 6,28. 6,28 kamu kalikan dengan 0,3, hasilnya adalah 1,884. Nah, setelah ini langsung aja 16,67 kamu bagikan dengan 1,884. Nah, hasilnya kalau di kalkulator itu adalah 8,848 atau juga bisa dibulatkan menjadi 8,85 Hz. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Komedi putar berjari-jari R bergerak dengan kecepatan sudut konstan omega. Percepatan sentripetal komedi putar menjadi 9 kali semula jika nilai omega dijadikan berapa kali semula. Berarti yang diketahui pertama adalah nilai dari R1-nya, yaitu sebesar R, kemudian omega 1 sama dengan omega. Atau boleh juga kalau kamu buat R sama dengan R juga nggak apa-apa ya adik-adik, sama aja. Kemudian di sini omega 2-nya atau omega aksen itu menjadi 9 kali semula. Berarti 9 kali omega kan? Oh, bukan omega, sorry salah. A-nya ya. Oh, oke. AS-nya nih. Boleh buat AS2 atau boleh AS aksen, bebas ya. Sama aja menjadi 9 kali semula. Nah, omeganya berapa? Kayak gitu kan? Oke, langsung aja. Nah, di sini kita kembali dulu ke persamaan dasar dari percepatan sentripetal, yaitu omega kuadrat ya dikali dengan R. Nah, karena di soalnya itu dia tidak mengatakan bahwasanya jari-jarinya berubah, artinya R-nya konstan. Nah, kalau ini kan dia konsepnya adalah membandingkan antara kondisi pertama dengan kondisi kedua. Kalau konsep membandingkan dua buah situasi, berarti kita cukup menggunakan besaran yang berbeda aja. Nah, karena si R-nya ini sama, karena dia tidak mengalami perubahan, jadi R-nya boleh kita hapus dan kita cukup pakai omeganya saja dan nilai dari percepatan sentripetalnya. Makanya di sini saya buat AS-nya sama dengan omega kuadrat. Oke, langsung aja. Untuk yang AS2-nya berarti omega 2 kuadrat, AS1-nya berarti omega 1 kuadrat. Nah, nilai dari AS2-nya adalah 9 kali AS1. Sementara AS1-nya biarin aja sebagai AS1. Omega 2-nya tetap ya, omega 2 kuadrat, omega 1-nya juga sama. Kemudian di sini kamu tinggal coret aja AS1 dengan AS1. Entar jadinya 9 sama dengan omega 2 kuadrat per omega 1 kuadrat. Ntar dapetnya ya omega 2 kuadrat itu adalah 9 omega 1 kuadrat. Nah, tinggal kamu kali silang. Lalu kedua ruasnya kita akarkan sehingga diperoleh omega 2 adalah 3 kali omega 1. Nah, artinya kecepatan sudutnya harus diubah menjadi 3 kali semula. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Sebuah roda memiliki panjang jari-jari 25 cm. R-nya berarti 0,25 meter. Berputar pada porosnya dengan kecepatan linear 5 meter per sekon. Percepatan sentripetal sebuah titik di pinggir roda berapa?
yang ditanyain berapa nilai dari AS-nya. Oke, langsung aja. Nah, untuk menghitung nilai dari AS, kita gunain persamaan dari V kuadrat dibagi dengan R. V-nya 5 ya, R-nya 0,25. 5 kuadrat adalah 25, kemudian 25-nya kamu bagi dengan 0,25, hasilnya adalah 100 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Kipas angin berputar dengan kecepatan 900 rpm. Jika jari-jarinya 18 cm, kecepatan linear di pertengahan antara poros kipas dan ujung kipas adalah, nah untuk 900 rpm ya, ini adalah kepanjangan dari rotasi per menit, berarti banyaknya putaran per menit, atau bisa juga kita katakan sebagai frekuensi. 900 putaran per menit kan, berarti 1 menit kan 60 detik, makanya kita ubah ya, jadi ya 900 putaran per detik kayak gitu, kita bagi dengan 60. Kemudian 0 dengan 0 nya kita coret, 90 dibagi 6 berarti 15 enggak sih? 15 kan ya. Nah, berarti frekuensinya adalah 15 Hz. Kemudian kita bakalan hitung nih kecepatan sudutnya dengan menggunakan persamaan dari omega sama dengan 2pi dikali frekuensi. Tinggal masukin aja frekuensinya tadi 15 ya. Oke, 15 kali 2pi dapatnya adalah 30pi. 30pi radian per sekon. Nah, setelah kita dapat omeganya, ya langsung aja kita hitung nilai dari kecepatan linearnya. Nah, untuk kecepatan linear itu kan sebenarnya persamaannya adalah omega dikali R. Karena di soal ini dia minta di pertengahan antara poros kipas dan ujung kipas, makanya di sini kita buat sebagai VR setengah sama dengan omega R1 setengah kayak gitu. Jadi setengah dari jari-jari kipasnya. Jari-jari kipasnya kan nih 18 cm ya. Nah, kipasnya kan kayak gini enggak sih? Gimana sih gambarnya? Paham lah kan ya adik-adik, saya nggak bisa gambar, jadi langsung aja deh. Karena dia di tengah-tengah, berarti 18 bagi 2 itu kan 9 cm. Nah, 9 cm itu berarti 0,09 meter. Oke, langsung aja ya, masukin omeganya 30pi, R setengahnya 0,09. Nah, hasilnya adalah 2,7 pi meter per sekon. Kita lanjut ke nomor 9. Pak Bayu memasang alat penyiram rumput otomatis. Alat itu dapat memancarkan air secara melingkar dengan jarak 10 meter dari pusat pancaran air, berarti ini R ya. Dengan kecepatannya 6 meter per sekon. Kecepatan berarti V. Periode gerakan melingkar air dari pusat pancaran berapa? Berapa nilai T-nya nih? Oke. Langsung aja ya. Di sini untuk ngitungnya kita pakai persamaan dari T sama dengan 2pi R dibagi V. Nah, buat yang bertanya-tanya ini persamaannya datangnya dari mana? Ini saya jelasin dulu. Kita dapatnya itu dari persamaan omega sama dengan 2pi. Oh no, sorry. Persamaan ini ya, V sama dengan omega dikali R. Nah, omega itu 2pi dibagi periode kan, nah dikali R. Artinya ini saya hilangin dulu deh. Artinya oke, kok nggak bisa. Artinya T itu adalah 2pi dikali jari-jari dibagi dengan kecepatan. Nah, gitulah datangnya rumus ini adik-adik, jalannya dari sini udah saya jelasin. Setelah kamu dapat persamaannya, langsung aja ya dimasukin R-nya 10 meter dan V-nya 6. 2pi dikali 10 berarti 20pi. 20pi tinggal kamu bagi 6, ntar dapatnya adalah 3,3 pi sekon. Yang A jawabannya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10.
Doni menggunakan sepeda yang rodanya berjari-jari 30 cm. Ini R ya, berarti 0,3 meter. Untuk berkeliling taman kota dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Berarti ini omeganya. Jika Dani berkeliling selama 5 menit, jarak yang ditempuh Dani berapa? T ini 5 menit. 5 menit itu berarti 300 detik kan? 5 dikali 60 sekon. 300 sekon. Ini T-nya. Oke, langsung aja. Nah, di sini untuk menghitung ya berapa jarak tempuhnya, kita bakal hitung dulu berapa kecepatannya dengan menggunakan persamaan omega dikali R. Omeganya 20, R-nya 0,3. Nah, 20 dikali 0,3 adalah 6. Setelah dapat nilai V, kita masuk ke persamaan GLB, yaitu S sama dengan V dikali T, dengan V-nya 6 dan T-nya adalah 300. 6 dikali 300 adalah 1800, sehingga jawabannya yang B. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Untuk bagian yang B, adik-adik silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.